Ya, ini contoh proses penjumlahan untuk bilangan biner. Misalnya, kita menjumlahkan bilangan 0 dan 1. Ya. 0 dan 1 kalau kita jumlahkan menjadi 1. Nah, sekarang kalau 1 tambah 0 jumlahkan ya jadi 1. Sekarang kalau bilangan 1 tambah 1. Ya, tambah 1 berapa? Ya, otomatis nanti adalah bilangannya di sini 1 nyimpen 1. Nyimpen 1 kan diletakkan di sebelah kirinya. Nah, ini 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau nyimpennya itu ada banyak, itu bagaimana? Kalau nyimpennya itu ada banyak, misalnya kita menjumlahkan bilangan, misalnya ini 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ditambah 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu. Nah, ini. Nah, caranya bagaimana kalau seperti ini? Ya, kita jumlahkan dari yang paling kanan 1, ya. Yang ini 0, tapi nyimpen ya 1 tambah 1 kan 0. Oh, sorry, ini 0 ini tadi ya. Ya. 1 tambah 1 itu kan sama dengan 1, 0. 1 tambah 1 itu kan 2. 2 itu kalau dalam desimal kan 1, 0. Ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 0 nyimpen 1. Nyimpennya di mana? Nyimpennya di sini. Ya, kan gitu. Ya, jadi dasarnya itu adalah ini nanti. Jadi ini itu kan 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 0. Alias 1 tambah 1 itu sama dengan 0, tapi nyimpen 1. Nah, kalau ini yang penjumlahan yang sebelah yang paling kanan ini masih penjumlahan biasa. 1, 0 tambah 0 ya 1. Kalau ini 1 tambah 1 kan sama dengan 1, 0. 1, 0 itu berarti hasilnya 0, nyimpen 1 di sini. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian 1 ini 1 ikut ditambahkan di bawahnya. 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Nah, gitu. Kalau yang ini ya udah, karena ini tidak nyimpen, ya udah ini berarti ini ya teruskan aja. Ini 0 tambah 1 sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Nah, itu dasar penjumlahan itu seperti itu, dasar penjumlahan. Contoh lain yang sebelah kanan ini ya, saya berikan di sini. 0, 1, 1, 0, 0, 1, misalnya gini. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, biar agak susah ya. Ya, ini gimana kalau seperti ini ya? Coba aja. Oke, 1 tambah 1 itu 1, 0. Berarti 0 nyimpen 1 di atas. Nah, ini dasarnya kan seperti itu. Oh, 1 tambah 0 tambah 1. 1 tambah 0 tambah 1. Ya 1, 0 lagi. Kok bisa? Kalau bingung apa kan kalau angka kecil gini kan dikonversi ke desimal kan bisa. 1 itu 1 desimal, 1 tambah 0 tambah 1, 2 desimal. 2 desimal jadikan biner sama dengan 1, 0. Nah, 1, 0 berarti hasilnya itu 0, nyimpen 1 di sini. Ya. 1 tambah 0 tambah 1, 1, 0 lagi. 1, 0, di sini 0, nyimpen 1 di sini.
1 tambah 1 tambah 1, 3. Gampangnya itu kan gitu aja, pakai desimal. 1 tambah 1 sama tambah 1, 3. 3 itu sama dengan, kalau jadikan biner, jadi 1, 1. 1, 1 berarti di sini. 1 nyimpen 1 di sini. Ya, 1, 1 kan satunya dapat yang bawah sini, satunya disimpan untuk dijumlahkan dengan yang sebelah kirinya. 1 tambah 1 tambah 0. Berapa? 0, nyimpen 1. Ya. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Nah, itu hasilnya. Seperti itu hasilnya. Nah, ini operasi penjumlahan bilangan biner itu seperti itu. Nah, itu ya. Nah, nanti bisa, kalau mungkin masih bingung, nanti bisa diulangi videonya ini. Kalau proses pengurangan bagaimana? Sebelah sini ya, pengurangan ya. Karena ini kalau yang kemarin pakai papan tulis ya, papan tulisnya ini kok nggak ada ini ya, papan tulisnya. Belum di enable. Nah, kalau untuk pengurangan bagaimana? Pengurangan pada dasarnya seperti ini. 1, kalau 1 dikurangi 0 ya sama dengan 1. 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 ya sama. Kalau 1 kurangi 1 ya sama dengan kurangi 1 ya sama dengan 0. Itu dasarnya seperti ini, dasarnya itu. Nah, sekarang kalau 1, 0. Nah, ini 1, 0 dikurangi 1. Ya. Gimana ini? Ya, kalau masih bingung, mikir aja 1, 0 itu kan sama dengan 2 desimal. 2 desimal kurangi 1 berapa? 1. Ya, ketemunya 1. Ya. Jadi, ini kuncinya. 1, 0 kurangi 1, 1. Kenapa? Karena 1 plus 1 sama dengan 1, 0. Berarti 1, 0 kurangi 1 ya 1. Nah, kan gitu. Nah, sekarang coba ini basicnya itu di sini. 1, 0 kurangi 1 itu 1. 1, 0 kurangi 1 itu 1. Kalau 0 kurangi 1 kan nggak bisa. Makanya ini pinjam depannya. Nah, jadi 1, 0 kurangi 1, 1. Oke. Contoh di sini. Nah, sekarang ini contohnya. Contohnya 0, 1, 1, 1, 0, 1. Yang dari yang kiri ini ya. Dari yang kiri ini kita geser ke sini. Dikurangi 00, 10, 10. Ya, kurangi. Oke, berapa hasilnya? Dari yang paling kanan, 1 dikurangi 0. 1. Oke. 0 kurangi 1. Enggak bisa 0 kurangi 1. Ya, kalau 0 kurangi 1 enggak bisa, ya berarti kita anggap ini itu 1, 0. Ya, kita anggap ini 1, 0. Berarti ini kan yang 0 ini itu pinjem 1 di depannya. Berarti ini 1, 0 kurangi 1. 1, 0 kurangi 1 berapa? 1. Ini ya, 1, 0 kurangi 1, 1. Nah, ini kan tadi sudah dipinjam oleh ini, berarti ini kan sudah jadi 0 ini. Ya udah, ini 0. Nah, ini hati-hati di sini. Jadi seakan-akan ini ya, seakan-akan kan ini 0 dikurangi 1 nggak bisa, maka 0 ini pinjam depannya. Pinjam depannya menjadi 1, 0. 1, 0 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, sekarang ini yang 1. 1 ini kan sudah dipinjam oleh 0-nya ini. Berarti ini kan tinggal 0. Nah, 0 kurangi 0, 0. Itu juga bisa seperti itu. Atau ini aja, kalau ini 0 kurangi 1 nggak bisa, berarti ini dianggap satu kesatuan. Berarti kita mengurangi, berarti ini 1, 0 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini ya. Berarti ini 1, mungkin lebih mudah, 1, 0 kurangi 1 sama dengan 1.
Ya udah, berarti ini udah 0, ini juga 0. Nah, sekarang di sini 1 kurangi 1 seperti biasa 0, 1 kurangi 0, 0, ini juga 0. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau yang penjumlahan saya kira mudah ya, tapi yang pengurangan memang agak harus hati-hati ini ya. Karena nanti kalau nggak teliti nanti juga bisa salah. Nah, mungkin satu lagi yang pengurangan di sini. Kita coba. Izin Pak bertanya Pak. Ya, Itu 1 dikurang 0 bukannya 1 Pak? iya. Ini 1 kurangi 0 itu sama dengan 1. Yang Kenapa? Karena baris 1 0 duanya itu Pak. pinjam depannya. Gimana? Yang baris 2-nya Pak, 1 dikurang 0 itu hasilnya 0 Pak. Bukannya 1 hasilnya Pak. Yang mana? Baris 2. Yang baris 2 Pak. Baris 2. Iya itu Pak. Ini. Oh, ini Ya. ya. Oh, ini ya. Ini Ya, 1 Pak. ya. 1 kurangi 0 1 ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, kadang-kadang nggak teliti juga. Ya. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu, caranya untuk pengurangan itu seperti itu. Pengurangan nanti dapat dilakukan dengan menjumlahkan tapi negatifnya. 4 kurangi 3 sama dengan 4 tambah minus 3. Kan juga bisa seperti itu. Nah, nanti juga bisa seperti itu, tapi nanti mungkin besok mungkin ini dulu ya, kalau menjadikan negatif nanti mungkin agak susah juga nanti. Oke, mungkin satu lagi contohnya ya. 1 0 1 0 0 0 kurangi 0 0 1 1 1 1. Nah, ini tantangan ini. Kurangi berapa? Ya ini ketemunya, tapi bagaimana cara mendapatkannya gitu kan. Nah, ini hati-hati kalau sudah seperti ini. Mengurangi dari yang paling kanan. Nah, ini 0 kurangi 1. Wah, nggak bisa. Pinjam depannya. Wah, depannya 0 ya. Nggak bisa. Ya, pinjam depannya lagi. Depannya 0 lagi. Nggak bisa lagi. Ya, pinjam ini. Ya kan gitu. Ini hampir sama kalau nanti pada kita menggunakan bilangan desimal ya. Contoh, bilangan desimal. Dalam bilangan desimal misalnya kita 100 dikurangi dengan 9. Nah, caranya gimana ini? Kurangi. Atau ini 1100 itu ya. Nah, 1100. Ya. Kok nggak bisa rata ya? Nah, ini 9. Nah, ini 0 dikurangi 9. Nggak bisa, ya pinjam depannya. Depannya dipinjam, nah ini 0 ya. Ya nggak bisa, ya berarti pinjam depannya lagi. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya kalau kasus seperti ini kan berarti ini kan seakan-akan yang ini itu kan 10 karena sudah pinjam depan. Pinjam depannya 0, yaitu nanti biar urusan yang ini ya, yang penting ini dapat 10 dulu gitu kan. Nah, ini dapat 10, berarti 10 kurangi 9 itu 10 kurangi 9 itu 1. 1. Nah, yang ini tadi ini kan angkanya kan 10. 10 dipinjam oleh ini 1, berarti tinggal 9. Nah, 9 dikurangi berapa? Ini kosong kebetulan ya, jadi 9, turun 9. Nah, kan gitu. Ini tadi angka 1 sudah dipinjam oleh belakangnya. Nah, berarti ini tinggal 0 ya sudah jadi 0. Nah, yang ini enggak dikurangi ya jadi 1 tetap. Nah, kan gitu. Ini bilangan desimal. Nah, kalau bilangan biner bagaimana? Nah, ini. Nah, coba ini yang bilangan biner. Ini 0 dikurangi 1. Ya, pinjam depannya. Nah, ini depannya ya biar urusan depannya aja. Yang penting nanti dia dipinjam 1 gitu ya.
Nah, ini 0 jadi 1 0. 1 0 kurangi 1. 1. Ini tadi sudah mendapatkan, ini tadi 0 sudah dipinjam 1. 0 dipinjam 1 ya jadi 1. Ya, 0 dipinjam 1 jadi 1. Kenapa? 0 dipinjam 1 kan pinjam depannya lagi. Jadi 1 0. 1 0 kurangi 1 ya 1. Nah, berarti ini 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kasus ini sama. Tadi ini 0 nggak bisa ya pinjam 0 jadi pinjam 1. Karena dipinjam 1 dia 0 nggak bisa, maka dia pinjam depannya lagi. Nah, pinjam depannya ya jadi 1 0. 1 0 dikurangi 1 tinggal 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, yang ini gimana ini? Ini 1 sudah dipinjam tadi, ya berarti jadi 0 sebenarnya. Karena kan ini kan sudah dipinjam oleh ini. Nah, ini tadi sudah dipinjam oleh ini, tinggal 0. Ya, 0 kurangi 1. Nggak bisa, pinjam depannya. Pinjam depannya berarti ini jadi 1 0. 1 0 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini 1 0 udah dipinjam 1, berarti tinggal 01. Nah, kan gitu. Nah, ini hati-hati ini nanti. Ini memang agak rumit ya. Jadi prinsipnya kalau 0 dikurangi 1, nah pasti pinjam depannya. 0 kurangi 1 ya pasti 1. Nah, itu. Nah, ini tadi itu 0 kurangi 1 ya jadi 1 karena 0 kurangi 1 jadi 0 pinjam depannya jadi 1, 0 kurangi 1 jadi 1. Nah, gitu. Ya, mungkin sambil sambil pelan-pelan ini ya. Memang ini kalau pengurangan agak sedikit rumit ya. Nah, nanti kalau mau mencoba ini bisa dicek kebenarannya menggunakan kalkulator tadi itu. Contoh, menggunakan kalkulator yang tadi ini tinggal dimasukkan aja ya, tinggal dimasukkan nilainya, dimasukkan nanti ketemunya ini gitu ya. Nah, itu proses penjumlahan dan pengurangan itu pada hakikatnya seperti itu. Nah, nanti yang harus hati-hati, nanti untuk proses pengurangan penjumlahan itu panjang bitnya harus sama kalau menggunakan komplement 2. Nanti di soal akan dituliskan, oh ini kita menggunakan komplement 2, atau mungkin kita menggunakan sistem yang ada di mikroprosesor, sistem yang ada di komputer. Nah, komputer pasti menggunakan komplement 2. Nah, maka kalau menggunakan komplement 2, penjumlahan pengurangan harus disamakan dulu panjang bitnya. Contoh misalnya di sini. Ini ya, saya ganti yang ini aja. Atau yang ini aja, yang sebelah kanan ini ya. Yang sebelah kiri kan masih contoh mungkin ya nanti. Contohnya, misalnya 0000 0010 ditambah dengan tambah dengan ini 1001. Nah, misalnya kita kesepakatan, oh ini kita menjumlahkan bilangan 8 bit. Nah, berarti harus disamakan dulu ini. 0000. Nah, baru jumlahkan. Baru dijumlahkan di sini. Wah, ini kok soalnya terlalu mudah ya. Saya buat ganti gini. Biar agak menantang. Nah, ini contohnya ini 8 bit dijumlahkan. Nah, jumlahkan menjadi 0001 ya. 0011. Nah, seperti itu. Ini bilangan positif. Bilangan negatif. Ya, jadi nanti kalau menjumlahkan pengurangan tidak peduli bilangan positif atau bilangan negatif. Misal 0100 1110 jumlahkan dengan bilangan negatif ya nggak apa-apa. 100 1110. Nah, kira agak susah ya. Ya, yang atas bilangan
positif ya. Lihat yang bit paling kiri 0, yang bawah itu bilangan negatif. Bit yang paling kiri 1. Ya nggak apa-apa. Langsung aja jumlahkan. Jumlahkan ini 0, ini 0, nyimpen 1 ya. 0 nyimpen 1, simpenan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 nyimpen 1 lagi. Simpenan 1 tambah 1 tambah 1. 1 nyimpen 1 lagi. Simpenan 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini 0. Ini 0 nyimpen 1. Ya, 0 nyimpen 1. Simpenan 1 tambah 1 sama dengan 0. Simpenannya ada 1. Ya. Nah, gini. Nah, itu contoh operasi penjumlahan. Loh, kok ini melebihi 8 bit? Ya, kalau ada kasus seperti ini, kasus yang melebihi 8 bit, maka yang digunakan hanya 8 bit ini saja. Nah, yang digunakan hanya 8 bit. Kalau kita sudah sepakat menggunakan format 8 bit, maka yang digunakan 8 bit saja. Yang di depan ini hanya merupakan bawaan, tidak digunakan. Nah, terus ini yang atas ini positif, yang bawah negatif. Hasilnya apa ini? Ya, yang ini merupakan bilangan positif karena bit yang paling kiri 0. Yang ini bilangan negatif karena bit yang paling kiri 1. Yang ini bilangan positif karena bit yang paling kiri 0. Ya, yang ini tidak digunakan. Ini namanya bawaan atau carry gitu ya. Bawaan atau carry, bahasa Inggrisnya carry. Nanti kalau kita menggunakan mikroprosesor, ya nanti ini ada bit, ada suatu indikator ya, bit itu nanti bit carry menjadi 1, oh berarti itu ada bawaan. Ya, itu nggak apa-apa, itu tidak jadi masalah. Nah, berarti ini contoh proses penjumlahan, bilangan positif tambah negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, ini contoh proses penjumlahan seperti itu. Jadi proses penjumlahan tidak memandang positif negatif, langsung jumlahkan saja. Komplement 2 kalau mau dijumlahkan langsung dijumlahkan. Tidak memandang positif, tidak memandang negatif. Nah, itu. Ya, ini sambil kita belajar proses penjumlahan, nanti biar nanti kita juga nanti satu saat ya nanti mungkin ini paham bener itu mungkin nanti kalau sudah banyak berlatih nanti baru paham bener ya. Kalau sekarang ya sambil jalan kalau sekarang. Oke, ada yang tanya? Nah, kalau nggak ada yang tanya kita kembali sebentar ke materi sebelumnya.